Ramadan di tahun kedua pandemi. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Tak terasa setahun sudah pandemi COVID-19 melanda bumi ini. Kehidupan new normal pun harus tetap kita jalani. Hingga akhirnya Ramadan kini hadir kembali. Sahur! Sahur, sahur! Sahur, sahur! Masih jam 3 nih. Bentar lagi ya. Allahu Akbar, Aduh, udah azan aja. Aduh, ketiduran. Aduh, nyesel banget. Udah lapar lagi. Udah deh, tidur lagi deh. Jam segini ngapain ya? Wah, ada link dakwah nih. Coba deh diklik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan terkait 10 amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang kedua, melakukan sholat malam, sholat tarawih dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang ketiga apa? Memperbanyak sedekah dan kedermawanan seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala yang orang yang berpuasa itu sedikit pun. Lalu yang keempat apa? Memperbanyak membaca Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan. Sebagaimana firman Allah yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang dalamnya diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasannya mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Lalu yang kelima apa? Melaksanakan ibadah umroh. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umroh pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. Masya Allah. Lalu yang keenam apa? Melakukan iktikaf di masjid. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau juga melakukan iktikaf. Lalu yang ketujuh apa? Mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu yang kedelapan apa? Menyegerakan berbuka, puasa, dan mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW juga bersabda, lakukanlah santap sahur, karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. Lalu yang kesembilan apa? Memperbanyak zikir, doa, dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. Lalu yang ke-10 apa? Membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanyalah sedekah di antara sedekah biasa. Al-Hujjah.com.
Baiklah, sekiranya teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Wah, Masya Allah, pertanyaannya, istiqomah dalam beribadah di bulan Ramadan pada masa pandemik. Bismillahirrahmanirrahim, yang menjawabnya, lakukanlah hal itu sedikit demi sedikit, saatun. Lakukanlah sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan dalam beribadah agar kita bisa berlanjut. Lakukanlah sedikit demi sedikit. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul akmalik ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang kontinu, walaupun itu sedikit. Kemudian yang kedua, milikilah teman-teman yang baik. Dalam pepatah Arab mereka mengatakan bahwa as-sahibu sahibun. Sahabat itu biasanya menarik. Artinya, kalau kita punya sahabat yang baik, sahabat yang semangat dalam beribadah, sahabat yang memberikan contoh yang baik ke kita dalam beramal, maka kita juga akan tertarik juga seperti sahabat kita. Kalau kita punya sahabat yang rusak, yang jelek, maka kita juga akan cenderung sama persis dengannya. Maka milikilah teman yang baik agar kita juga ikut baik. Nah, kemudian yang ketiga apa? Perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diteguhkan hati ini. Nah, ini yang menjadi modal utama, ini yang menjadi poin utama, bahwa maka di antara doa Nabi SAW yang sering beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.